Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Azahra dengan NIM 03071282126034 dan asisten M. Fadli Asyidiki. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai film Cnidaria. Film Cnidaria adalah sebuah film yang terdiri dari lebih dari 10.000 spesies hewan sederhana yang hanya ditemukan di perairan, kebanyakan pada lingkungan laut. Kata Cnidaria berasal dari bahasa Yunani, yaitu cnidos yang berarti jarum penyengat. Ciri khas dari film Cnidaria ialah adanya cnidosit yang merupakan sel terspesialisasi yang mereka pakai terutama untuk menangkap mangsa dan membela diri. Film ini meliputi golongan invertebrata yang berjumlah sangat banyak dengan bentuk-bentuk yang sangat beragam. Ciri-ciri dari film Cnidaria ialah yang pertama, adanya lubang yang berfungsi sebagai mulut atau oral. Yang kedua, adanya semacam kantong atau kolenteron yang dilapisi oleh endoderm. Yang ketiga, adanya jaringan urat daging. Yang keempat, ada alat pengumpul makanan. Yang kelima, memiliki sel penyengat yang terdapat pada tentakel. Yang keenam, berkembang biak dengan cara seksual dan aseksual. Dan yang ketujuh, dinding tubuhnya terdiri dari 3 lapis, yaitu ektoderm, mesoglea, dan endoderm. Yang kedelapan, rangka terdiri dari zat gampingan atau kitin yang dihasilkan oleh suatu lapisan yang bernama ektoderm. Selanjutnya, kesembilan, sebagian besar memperlihatkan gejala dimorfisme, yakni bentuk polip dan medusa. Dan yang terakhir, hidup berkoloni dan soliter, serta menempatkan diri pada dasar atau sesil. Selanjutnya ialah ada dua fase hidup film Cnidaria, yaitu polip dan medusa. Polip merupakan bentuk seperti tabung dan membuka ke atas. Sebagian mulutnya dikelilingi oleh tentakel dan bagian bawahnya tertutup. Ia mendambatkan diri pada dasar, yaitu bentosesil, dan kerangkanya bersifat kalkarius. Mempunyai bagian yang keras dan sebagai eksoskeleton atau hidroteka. Sedangkan medusa itu bentuknya seperti payung dengan tentakel yang menggantung sepanjang pipi dengan mulut terdapat pada bagian akhir manubrium. Ia memiliki gonad yang fungsinya sebagai penghasil sel-sel reproduksi. Hidupnya berenang secara nektonik dan planktonik. Dijumpai dalam dua macam kanal, sirkular yang berjumlah 1 dan radial berjumlah 4 dan kelipatannya. Selanjutnya ada reproduksi dari film Cnidaria. Itu ada dengan dua cara, yaitu secara vegetatif dan generatif. Reproduksi secara vegetatif ialah dengan membentuk tunas. Tunas yang dibentuk oleh Cnidaria yang berbentuk polip dan tumbuh di dekat kaki polip. Cnidaria memiliki daya regenerasi yang tinggi. Bila seekor hidra dipotong menjadi 2, maka masing-masing akan melengkapi bagian tubuhnya yang hilang, sehingga akan didapatkan 2 individu baru. Selanjutnya, reproduksi secara generatif umumnya dilakukan oleh Cnidaria berbentuk medusa, dengan cara membentuk sel gamet jantan atau betina. Hidra merupakan polip yang dapat bereproduksi dengan cara membentuk sel-sel gamet pada kondisi lingkungan yang buruk. Zigot yang dihasilkannya tetap resisten dan dominan sampai kondisi lingkungan membaik. Selanjutnya ialah ada klasifikasi dari film Cnidaria. Yang pertama ada kelas Hydrozoa. Ia memiliki bentuk seperti lonceng atau bunga tentakel di sekitar mulut. Biasanya berukuran kurang dari 2-3 mm, memiliki kemampuan diamorfisme atau perbedaan sistematik luar antar individu yang berbeda jenis kelamin dalam spesies yang sama, atau juga dia juga memiliki kemampuan polimorfisme, yaitu kemunculan lebih dari satu bentuk. Biasa hidup di air asin ataupun air tawar, hidup dengan cara koloni ataupun soliter, serta diperkirakan hidup dari zaman Kambrium sampai Resen. Fosilnya jarang ditemukan karena kelas ini tuh kurang resisten. Selanjutnya ada kelas Tromatoporoidae. Rangkanya tuh bersifat gampingan yang disebut sebagai coenosteum. Selanjutnya seluruh spesiesnya itu memiliki struktur dalam yang sama dengan ukuran yang berbeda. Hidup pada lingkungan laut yang dangkal, kelas ini telah punah. Diperkirakan hidup pada masa Paleozoikum sampai Mesozoikum. Hidupnya dengan cara berkoloni dan biasanya ditemukan dalam berbagai macam koloni dengan hidrozoid dan betrizoid. Biasanya kelas ini menjadi salah satu penyusun dari batu gamping. Kelas selanjutnya adalah kelas Kyphozoa. Ia memiliki tubuh medusa yang bentuknya seperti lonceng atau payung yang dikelilingi oleh tentakel.
Selanjutnya, hidup secara soliter dan berenang. Fosilnya dijumpai dalam bentuk cetakan dan diperkirakan hidup dari Kambrium tengah sampai Resen. Ia memiliki alat pencernaan berupa saluran bercabang dan di sekitar mulutnya terdapat 4 lengan yang dilengkapi dengan nematokis yang fungsinya untuk melemahkan mangsa. Selanjutnya, ia memiliki sistem saraf yang berbentuk anyaman. Kemudian ada kelas Anthozoa. Kelas ini mencakup golongan koral dan anemon laut. Ia memiliki bentuk mirip bunga serta warna yang beraneka ragam. Memiliki tentakel dengan jumlah yang banyak, yaitu kelipatan 8. Hewan ini hidup di air laut yang jernih, tidak memiliki bentuk medusa dan juga berbentuk polip yang sangat langka. Kelas ini berguna sebagai fosil indeks karena evolusinya cepat, spesiesnya banyak, dan kisaran umurnya yang pendek, serta diperkirakan melimpah sejak zaman Ordovisium. Selanjutnya ada kegunaan filum Cnidaria dan peranannya dalam geologi. Kegunaan yang pertama ialah hewan ubur-ubur yang banyak di perairan Indonesia dapat dimanfaatkan untuk pembuatan tepung ubur-ubur, kemudian diolah menjadi bahan kosmetik atau kecantikan. Selain itu juga untuk makanan. Karang merupakan tempat persembunyian dan perkembangbiakan ikan. Selain itu juga memiliki nilai ekonomi yang tinggi, misalnya di jenis batu karang merah. Kegunaan selanjutnya ialah karang atol, karang pantai, dan karang penghalang atau barir dapat melindungi pantai dari abrasi air laut. Kemudian peranannya dalam geologi ialah filum Cnidaria merupakan penciri kehidupan terumbu karang di laut, sehingga kehadirannya sangat membantu dalam penentuan umur dan terutama lingkungan pengendapannya di lingkungan laut atau marine. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.